dan selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih bersama dengan kita dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dua minggu lalu kita bahas mengenai jamur tiram. Minggu lalu kita bahas mengenai jamur merang. Sekarang kita akan membahas mengenai panduan praktis budidaya jamur enoki di rumah. Bagi teman-teman yang kalau barbecue suka makan jamur enoki, nah ini nih kita harus sama-sama mendengarkan bagaimana cara kita memanen jamur enoki. Baik, program Kamu Bisa ini adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI, Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Bersama dengan saya, Tamara Scianto, kita akan sama-sama bersama selama sejam ini kita akan bersama membahas mengenai jamur enoki. Baik, saya tidak sendirian di sini pemirsa, saya ditemani banyak oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama ada Dr. Insinyur Henry Bustamam dari Universitas Bengkulu. Selamat malam Pak Henry. Baik, Pak Henry selamat malam. Selamat siap. Mungkin mic-nya belum di-mute ya Pak ya. Nanti kita akan unmute kembali. Baik. Selanjutnya ada Insinyur John Lee Woran dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber. Selamat malam juga pemirsa dimanapun berada. Salam sehat. Siap Pak. Lanjut ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber praktisi dan juga narasumber ahli, dan selamat malam bagi pemirsa di rumah. Siap Pak. Selanjutnya kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para pemirsa, selamat malam para narasumber, selamat malam bagi kita semua. Ya, selamat malam Pak Daniel. Baik, saya coba sekali ke Pak Henry tadi ya, karena tadi mic-nya belum di unmute. Halo Pak Henry, selamat malam Pak Henry. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Mantap. Sudah terdengar selamat dengan malam jelas, Pak Hukom, Pak Daniel, ya, dan Pak John Lee. Ya. Selamat malam. Dan selamat malam untuk para pemirsa sekalian. Siap. Sudah Pak Henry sudah siap dengan backgroundnya ya, jamur enokinya ya Pak ya. Baik. Ya, siap. Baik, buat pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga mengajak pemirsa jika ada pertanyaan atau juga mungkin ingin sharing mengenai jamur enoki pada malam hari ini, boleh langsung saja tinggalkan dalam kolom komentar kami, sehingga kami akan bersama-sama bisa diskusikan pada malam hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Baik, kita akan sama-sama melihat video profil berikut ini mengenai narasumber ahli kita. Dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa Hope TV. Pada kesempatan ini pertama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Pak Henry Bustamam. Sehari-hari saya bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sebagai dosen di bidang ilmu proteksi tanaman. Di samping mengajar, kami mempunyai kewajiban untuk memberi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bidang kegiatan pengabdian yang banyak saya lakukan atau tekuni adalah di bidang budidaya jamur. Jamur yang bisa dibudidayakan antara lain jamur tiram, jamur kuping, jamur merang, dan terakhir adalah jamur enoki. Nah, untuk bidang jamur ini, jamur enoki itu mudah dibudidayakan. Kita mempunyai banyak sekali bahan baku dan potensi pemasaran atau penjualannya sangat tinggi sekali. Untuk itu, melalui acara pada malam ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat mempelajari budidaya jamur enoki dan bisa dijadikan sebagai usaha sehari-hari. Demikian, terima kasih.
biasa tayangan yang baru kita saksikan bersama-sama nih. Sekarang kita langsung saja bertanya kepada Pak Henry pada malam hari ini. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Henry. Pak, nih dari 3 minggu lalu kita bahas mengenai jamur tiram, jamur merang, dan sekarang jamur enoki. Berarti kan semuanya mengenai jamur nih. Kenapa Pak Henry tertarik sekali sama budidaya jamur Pak? Kami sangat penasaran. Dipersilahkan Pak Henry. Oke, pertama saya tertarik karena jamur karena saya sangat suka untuk makan jamur ya. Posisi jamur untuk berbagai makanan ya, berbagai makanan. Yang kedua, saya melihat konsumsi jamur ini juga tinggi di masyarakat ya. Jadi saya juga penasaran daripada membeli, apakah saya juga bisa untuk membudidayakannya. Kemudian yang ketiga, jamuran bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Pertama sebagai sumber makanan, yang kedua juga bisa menghasilkan terutama uang ya. Nah, yang terpikir dari saya gitu. Kemudian yang keempat, meskipun jamur ini sudah banyak dijual ya, tapi masih sedikit yang membudidayakan ya. Sehingga melihat potensi bisnis, lalu potensi pemasarannya, dan kemudian juga mengingat ada potensi bahan baku, plus lagi bidang ilmu saya ada di bidang mikrobiologi atau mikrobiologi. Nah, saya nampaknya mix antara semua potensi saya bisa untuk membudidayakannya. Berarti memang karena kecintaannya dalam memakan jamur ini jadi bertumbuh dengan luar biasa jadi membudidaya jamur-jamur ini ya Pak. Nah, pertanyaan yang lainnya selanjutnya adalah berarti kan Bapak udah budidaya jamur tiram, jamur merang, dan sekarang ada jamur enoki nih. Nah, memangnya kalau dari budidayanya sendiri Pak, apakah itu berbeda dengan jamur-jamur yang lain atau caranya sama aja gitu Pak? Dipersilahkan Pak Henry. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk budidaya jamur enoki itu sedikit berbeda dibandingkan dengan budidaya jamur tiram maupun budidaya jamur merang. Jadi kalau saya lihat itu mix antara budidaya jamur merang dengan jamur tiram. Karena di sini kita bisa memakai teknik backlog. Nah, sedangkan untuk bahan bakunya sendiri harus kita fermentasi terlebih dahulu. Ya. Nah, sedangkan starter atau bibit jamurnya itu kita buat spesifik dari jamur enoki itu sendiri. Nah, itu yang membedakannya. Oke, baik. Nah, sekarang mengenai, tadi kita sudah belajar mengenai pembudidayaannya ya. Sekarang mengenai media tanamnya. Kalau sekarang Pak Henry menggunakan media tanam apa nih Pak untuk budidaya jamur enoki ini Pak? Kalau terakhir saya menggunakan tongkol jagung malahan. Tongkol jagung. Oke. Tongkol jagung tahu? Jungle jagung. Iya. Oh, pakai tongkol jagung ya Pak ya? Boleh dijelaskan Pak mengenai tongkol jagung? Saya juga pertama kali mendengar soalnya Pak. Oh ya, tongkol jagung ya. Kalau ada di presentasi saya di gambar bahan baku kan ada tongkol jagung. Gimana saya mencet? Bisa saya upload di sini? Bisa share? Nanti kita akan share Pak. Habis ini kita akan share. Kita akan ada sectionnya itu. Iya, ada share ya. Oh, jadi siap. jagung ya, bonggol jagung. Sehabis kita makan jagung kan tinggal bonggolnya. Iya. Oh, bonggol jagung. Nah, tongkol jagung itu yang kita cacah. Nah, itu jadikan sebagai media tanam. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Henry. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Hukom nih, Pak Hukom. Tadi kan kita sudah mendengar dari Pak Henry bahwa saat ini Pak Henry memakai bonggol jagung ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Hukom? Jadi sebenarnya untuk media tanam ini kita menggunakan media tanam apa Pak supaya produksinya itu bisa berkualitas Pak Hukom? Dipersilahkan. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi menyangkut dengan media tanam bagi jamur enoki ini sebetulnya bisa digunakan limbah-limbah bahan organik ya, yang banyak yang
yang cocok untuk ditumbuh kembangkan tubuh buah daripada jamur enoki ini. Kebetulan Pak Henry sendiri menggunakan tongkol jagung. Nah, ini juga kan dia mengandung karbohidrat sebagai sumber makan dari jamur enoki. Namun bagaimana tekniknya untuk mempersiapkan supaya memang benar-benar bahan baku media, khususnya tongkol jagung, karena memang mungkin banyak yang tersedia di sana, sehingga dimanfaatkan. Nah, ini bagaimana cara untuk membuat formulanya. Jadi ukurannya menyangkut dengan ukuran bahannya, sehingga benar-benar nanti bisa dicampurkan dengan media-media lain ataupun juga bahan baku yang lain untuk mix ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan kepada media itu juga bakato, kemudian juga mungkin ada urea untuk peningkatan kualitas pakan sendiri pada jamur, sehingga nanti jamur itu bisa bertumbuh. Hal yang sangat utama pada media ini adalah sterilisasi, itu wajib. Karena nanti kita menghindari jangan sampai terjadi terkontaminasi dengan ada bahan-bahan yang lain seperti bakteri-bakteri yang nanti menghambat pertumbuhan. Nah, jadi sterilisasi media itu memang wajib dilakukan. Kemudian media ini juga kita akan persiapkan sesuai dengan persyaratan tumbuh dari jamur enoki ini sendiri. Jadi selain dari tongkol jagung, limbah tongkol jagung bisa juga jerami, bisa juga kita pakai serbuk gergaji juga, itu bisa, dan bahan-bahan organik yang lain. Mungkin itu Mbak Tamara ya yang bisa saya sampaikan. Option baru nih pemirsa, kalau kita nggak bisa pakai bonggol jagung, kita bisa pakai jerami ya Pak, dan juga sabuk gergaji sebagai media tanam. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom juga untuk penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi ya pemirsa mengenai media tanam ini sama Pak Henry dan bersama dengan Pak Hukom juga. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan nih bagaimana mengenai fermentasi media tanam dan sterilisasi media tanam. Kami persilahkan. Selanjutnya kita melakukan fermentasi media tanam ya. Terdiri dari bahan organik ya, kita bagi 10 ya. Jadi 1/10 bahan organik direndam air, kemudian kita tiriskan atau tumpuk setinggi 10 cm. Kemudian kita taburkan 1/10 bagian dedak, 1/10 bagian kapur. Kemudian kita lapis lagi dengan 10 cm bahan organik yang direndam air. Kemudian kita taburkan 1/10 bagian dedak dan kapur. Demikian seterusnya sampai tumpukan setinggi 1 meter. Selanjutnya tumpukan kita tutup dengan plastik hitam atau terpal ya, kemudian kita diamkan selama 9 hari dan kita balik setiap 3 hari ya. Ini contoh dari bahan jerami, kita aduk dengan kapur dan dedak ya. Setelah tumpuk 1 cm kita sungkup dengan plastik. Kemudian media tanam yang telah difermentasi kita masukkan ke dalam botol sampai penuh dan kita padatkan. Lalu botol kita tutup dengan plastik. Lalu selanjutnya media akan kita kukus di dalam drum itu selama 3 jam. Setelah kukus 3 jam kita diamkan semalam ya, sehingga besoknya kita siap untuk menanam bibit jamur. Luar biasa tayangan yang baru juga nih buat saya mengenai pengetahuan fermentasi dan sterilisasi dari jamur enoki. Baik, sekarang saya ingin bertanya kembali nih kepada Pak Henry. Pak, sekarang kita akan berdiskusi mengenai hama ya Pak ya. Karena
saya baca artikel nih mengenai jamur enoki tahun 2020, boleh dikoreksi juga Pak. Tahun 2020 itu ada beberapa brand jamur enoki dari Korea yang ditahan dan tidak boleh diproduksikan di Indonesia karena katanya ada menyebabkan bakteri yang bisa membahayakan manusia. Nah, sebenarnya ciri-ciri jamur enoki yang tidak layak untuk dimakan, dikonsumsi itu seperti apa Pak Henry? Kami persilahkan. Oke, terima kasih ya. Kalau bisa melihat gambar di belakang saya, ini adalah contoh jamur enoki yang segar ya. Jadi warnanya putih, sedikit kekuningan ya. Tapi semua bagian dari jamur terlihat segar. Nah, sedangkan jamur yang terkontaminasi baik oleh bakteri terutama ataupun jamur, nah biasanya terdapat bercak baik di batang jamur maupun di bilah ujung jamur. Nah, biasanya setelah terinfeksi oleh bakteri atau jamur, beberapa waktu kemudian dalam 1 hari atau 2 hari, jamurnya akan berubah menjadi warna kecoklatan atau berwarna buram. Kemudian selanjutnya jamur akan berair lalu membusuk. Ya. Jadi kalau kita lihat jamur yang dari luar negeri, terutama yang ada di supermarket, kita bisa melihat ya jamur itu apakah segar atau ada gejala pembusukan baik di batangnya maupun di bilah-bilah jamur. Ya, nah itu salah satu ciri jamur yang terinfeksi atau jamur yang rusak karena bakteri. Kemudian yang kedua juga ada serangan serangga, ya, serangga atau hama, ya, terutama dari kelompok kumbang. Ya, jadi ada kumbang pemakan jamur itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada jamur enoki ini. Jadi kumbangnya kira-kira sebesar kutu beras, ya, mungkin termasuk spesies apa Cytopilus atau yang lainnya. Demikian Mbak Tamara. Jadi kalau contohnya kita mau beli jamur enoki, yang kita lihat pertama adalah dari warnanya, kesegaran itu sendiri ya Pak ya, untuk kita makan. Oke, Yeah. Baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Henry. Kita akan saat ini kita akan bertanya kepada Bu Johana nih Bu. Selamat malam Bu Johana. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Henry mengenai ciri-ciri tanaman yang jamur enoki yang tidak layak untuk dimakan dan mengenai serangan hamanya. Bagaimana tanggapan dari Bu Johana mengenai tanggapan dari penjelasan dari Pak Henry sendiri? Dipersilahkan. Bu Johana boleh di-unmute mic-nya? Masih mute. Sepertinya masih di-mute, Ibu. Kayaknya sudah. Ya. Mbak Tamara, Siap. memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Henry. Bukan saja buat jamur enoki, tetapi semua jamur. Kalau dalam keadaan fresh itu biasanya itu tidak warnanya itu lebih segar. Kalau sudah terkontaminasi atau terserang jamur ataupun bakteri, ada perubahan warna. Kalau enoki sendiri itu berwarnanya itu seperti putih, tetapi tidak terlalu mau agak ke krem gitu. Jadi tidak selamanya. Jadi dari jenis-jenis jamur itu dia berbeda-beda warnanya, tetapi kalau yang segar sekali itu dia tidak terkontaminasi dengan jamur ataupun bakteri, itu kita bisa lihat, kita bisa bedakan. Kalau jamur yang sudah terkontaminasi oleh bakteri itu ada sedikit basah ataupun ada lendirnya, jadi dia cepat sekali membusuk. Nah, itu harus dicegah atau jangan kita konsumsi. Itu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, harus diperhatikan kualitas dari jamur yang akan kita konsumsi sehingga tidak membawa efek samping bagi kehidupan kita sendiri. Demikian Mbak Tamara.
Oke, berarti ini juga buat pemirsa ya Bu ya. Jadi kalau contohnya kita melihat jamur enoknya sudah basah, sudah berlendir, sudah itu kita seharusnya sudah tidak bisa dikonsumsi kembali ya Bu ya untuk jamur enoknya seperti itu ya Bu ya. Ya. Sudah terinfeksi. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Ibu Johana untuk penjelasannya, luar biasa nih. Jadi kita tahu nih kalau kita ke supermarket cari yang seperti apa nih pemirsa. Baik, saya akan bertanya kepada Pak John nih Pak. Untuk kondisi lingkungan sendiri Pak dalam membudidaya jamur enoki ini, kondisi lingkungan yang seperti apa Pak yang baik untuk menghasilkan produksi yang sangat berkualitas? Dipersilakan untuk Pak John Lee. Ya, jadi sebetulnya teknik budidaya yang benar seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Henry, saya kira itu yang menjadi persyaratan utama. Jadi keterampilan dalam membudidaya itu menjadi unsur yang paling utama di dalam mengembangkan bisnis jamur seperti ini, seperti juga komoditas-komoditas yang lain. Dan kita sudah ikuti beberapa episode menyangkut topik jamur ini. Syarat yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan adalah syarat tumbuh ya, dan teknik budidaya seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Henry ini saya kira satu hal yang perlu untuk ditiru. Ini jadi persyaratan atau keterampilan teknis. Tidak semua orang bisa menguasai. Orang boleh berniat ya, boleh bercita-cita untuk mau mengembangkan ini dalam skala yang besar, kemudian orientasi ke bisnis, tetapi kalau tidak menguasai keterampilan teknis ya berkaitan dengan budidaya, tadi formula-formula sudah dijelaskan. Kalau saja formula salah satunya tidak dipenuhi, pasti akan terjadi penyimpangan dalam pertumbuhan. Oleh karena itu ya sekali lagi kami ingin tekankan bahwa bagi pemirsa yang ingin untuk berniat untuk mau meniru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Henry ini, saya kira bisa saja melakukannya. Tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah keterampilan teknis dan budidayanya. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa dikuasai, maka yang lainnya akan mengikuti ya. Jadi keterampilan manajemen bisnisnya akan mengikuti. Yang penting menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu hasil produksi itu adalah betul-betul yang berkualitas ya, berkualitas. Jamur diserang oleh jamur ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita mengeliminir agar hama, penyakit yang bisa menyerang jamur itu sendiri dapat dihindari sedapat mungkin. Demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk wejangannya juga nih Pak John Lee. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Daniel Pak. Pak Daniel mengenai, sekarang kita berbicara mengenai kondisi kelembapan yang optimal Pak. Bagaimana cara kita untuk memelihara jamur enoki ini sehingga dan memiliki kondisi kelembapan yang optimal sehingga kita bisa memproduksi jamur enoki yang berkualitas Pak. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, Tamara. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan semua jamur kalau dulu bahasa lama sering disebut cendawan atau apa begitu ya, itu adalah tanaman yang memanfaatkan menjadi dekomposisi ya, membuat kayu-kayuan atau bahan organik menjadi lapuk dan kemudian menjadi pupuk begitu ya. Nah, kemudian kita mesti memperhatikan bahwa jamur enoki ini asalnya adalah dari Asia Timur ya, Korea, Jepang dan sebagian Cina ya. Nah, tentu karena dia tadi memakan bahan organik, maka perlu diatur kelembabannya sama tadi seperti khususnya dalam media ya. Perhatikan tadi bahwa medianya itu selain difermentasi juga ditambah air. Jadi enoki berbeda dengan jamur yang lain. Kalau jamur lain bisa ditambahkan airnya dari belakangan. Kalau enoki ini dari awal sudah ditambahkan air. Jadi dia medianya lebih basah, ya, lebih basah. Oleh karena itu sebetulnya kalau itu lebih mudah terserang oleh mikroorganisme lainnya. Tetapi ini tadi setiap kita menanam jamur dari yang lalu, sterilisasi ya,
itu amat vital agar yang tumbuh hanya jamur yang kita bibitkan, jangan ada bahan lain yang tumbuh. Ya, jadi sterilisasi itu penting sekali untuk dilaksanakan dan nggak boleh ditawar-tawar itu karena nanti tumbuh yang lain yang bisa berbahaya. Kemudian tadi karena dia sering ingin medianya lembab, basah, udara juga mesti kita atur sekitar 90% di udara ya. Nah itu bisa kita kontrol dengan menggunakan alat yang kita sebut hygrometer atau psychrometer, banyak dijual di toko online ataupun di mana ya untuk memeriksa, kita periksa ada yang otomatis dan sebagainya ya itu untuk mengatur. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan di dalam ini mungkin sudah disinggung oleh Pak Henry pada tayangan akan berikut adalah pada masa pertumbuhannya karena dia berasal dari negara subtropis, ya ini perlu kondisi yang lebih dingin begitu ya. Jadi setelah dia tumbuh, pertumbuhannya perlu diatur agar suhunya tidak terlampau panas ya, terlampau panas. Jadi kalau ada orang yang tinggal di daerah yang agak dataran tinggi, ya bagus sekali sebetulnya untuk menanam enoki. Jadi lebih bagus daripada di daerah yang lebih rendah ya, dataran rendah. Nah, karena sudah mirip-mirip dengan daerah subtropis ya. Jadi kalau kita di daerah dataran rendah ya kita mesti atur lingkungannya sedemikian rupa supaya suhunya menjadi lebih rendah ya, tidak terlampau tinggi dibandingkan kalau kita menanam jamur tiram ataupun jamur merang gitu ya. Nah, itu suhunya karena dia memang daerah tropis ya sih nggak masalah suhu tropis. Tapi kalau jamur enoki, nah ini bisa diatur juga dengan ya adalah banyak dijual di toko-toko juga ya, untuk mengatur alat-alat sensor ya yang mengatur suhu yang bisa kita buat secara otomatis atau ya kita lihat secara manual begitu ya dan dijaga sinar matahari langsung tidak ada dan sebagainya dan seterusnya ya. Demikian Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Daniel. Berarti suhunya pun kita harus perhatikan juga ya Pak ya. Jadi karena dari subtropis nih, jadi kita harus memaksimalkan nih pemirsa mengenai suhunya harus menjadi lebih rendah lagi nih. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Henry lagi nih Pak Henry. Pak, mengenai memanennya, cara memanennya, apakah ada cara khusus nih untuk kita memanen jamur enoki ini? Dan bagaimana cara kita untuk menyimpan jamur enoki ini agar kualitasnya tetap bagus Pak dan enak nih kita makan setelah dipanen Pak. Dipersilahkan Pak Henry. Oke, terima kasih. Sebenarnya memanen jamur enoki sangat mudah sekali. Kita tinggal mencabut aja dari botolnya, ya. Jadi kita cabut dengan tangan yang penuh semua jamur yang tumbuh di permukaan media tanam, ya. Lalu kita potong bagian bawahnya. Biasa bagian bawahnya kotor ya, kira-kira 1/6 bagian bawah yang kita potong ya. Lalu biasanya kalau untuk komersil langsung kita packing ya dalam kantong plastik, disegel. Nah kemudian untuk supaya tahan lama kita bisa menyimpan di suhu ruang ya, bukan suhu ruang tapi suhu dingin ya. Mungkin minimal suhu dinginnya antara 8 sampai 12 derajat Celcius ya. Jadi cukup di ruang dingin ya, di kulkasnya, nggak usah di freezer ya. Nah biasanya jamur ini bisa awet sampai 4 minggu ya. Nah, ini khusus untuk jamur enoki ya. Jadi disimpan di tempat yang dingin ya, yang telah dikemas. Demikian Mbak Tamara. Luar biasa Pak. Jadi 4 minggu ya kalau kita simpan dalam kondisi dalam derajat 8, suhu 8 sampai 12 derajat Celcius. Baik. 12, terima kasih banyak Pak Henry. Nah, pemirsa pasti penasaran kan bagaimana cara memanennya. Nah, kita akan sama-sama melihat cuplikan mengenai cara memanen jamur enoki. Dipersilahkan. Untuk menanam bibit jamur, caranya sederhana. Bibit jamur dihaluskan, kemudian kita taburkan di atas media tanam sebanyak 1 sendok makan per
botol media tanam. Selanjutnya botol kita tutup dengan kertas. Selanjutnya botol jamur kita susun di rak jamur atau sungkup jamur. Kemudian kita inkubasi selama 4 minggu. Setelah 4 minggu buka tutup kertas, kemudian kita ganti dengan corong kertas. Kemudian kita inkubasi lagi selama 2 minggu sampai tumbuhnya badan buah jamur. Nah, setelah 6 minggu biasanya akan tumbuh jamur tubuh buahnya seperti ini. Jadi panen dapat Bapak Ibu lakukan ketika tubuh buah jamur sudah tumbuh bulat. Cabut jamur enoki dari backlog atau botol secara perlahan dan hati-hati. Pastikan dalam mencabut backlog tidak ada bagian tanaman yang tersisa. Selanjutnya jamur yang sudah dicabut segera diletakkan di wadah agar tidak tercecer. Kemudian potong bagian bawah jamur. Selanjutnya jamur bisa langsung di packing sesuai dengan pesanan. Ya. Jadi sebagai contoh ini jamur yang siap untuk dipanen. Ya. Kita cabut semuanya, kemudian Bapak Ibu bisa memotong seperti ini untuk persiapan dikemas. Ya. Kan yang luar biasa nih mengenai pemanen jamur enoki ini. Sekarang saya ingin bertanya kembali nih kepada Pak Henry, Pak. Sekarang kita akan berbicara mengenai cara pemasarannya ini, Pak. Kalau sekarang ini, aku boleh bertanya, berarti kalau untuk sekarang Pak Henry bisnis jamur enoki ini juga, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Tidak, Mbak, cuma sekali-sekali saja menanam jamurnya. Okay. Ya. Nah, ini saya kebetulan sedang menanam tapi belum tumbuh ya. Saya targetkan untuk sehabis Lebaran panennya. Oke, berarti Pak Henry ini ada tenaga kerja yang membantu Pak Henry berarti ya? Ada kelompok ya, ada kelompok yang saya bina untuk membudidayakan jamur enoki ini. Baik. Nah, berarti Pak kalau kita berbicara mengenai pemasarannya, bagaimana strategi Pak Henry nih dalam melakukan pemasaran enoki ini yang efektif dan untuk produk enoki yang Pak Henry jual di pasar, Pak? Bagaimana cara pemasarannya, Pak? Oke, untuk jamur enoki yang saya tanam, kira-kira produksi kami kan setiap 2 minggu ya. Setiap 2 minggu itu produksinya ada sekitar 200 kilo biasanya, ya 200 kilo. Nah itu biasanya kita angsur panennya, tidak setiap hari. Jadi setiap hari kira-kira kita akan panen sekitar 50 kilo, ya 50 kilo. Kemudian hasil panen itu dikemas di kantong kecil-kecil. Nah pasar pertama adalah para tetangga, ya para tetangga. Kemudian juga kita pasarkan melalui online, melalui Facebook dan Instagram beserta WA. Kemudian juga kami masukkan ke warung frozen food, ya frozen food, ya. Jadi alhamdulillah semua hasil panen biasanya terserap dengan baik, ya. Dengan catatan baru 200 kilo per 2 minggu. Oke, berarti banyak sekali ya platform digunakan ya Pak ya. Saya sampai kaget nih ada Facebook juga, ada Instagram juga sudah lengkap ya Pak ya. Pak, kalau mengenai persentase marginnya Pak, boleh nggak di-spill sedikit kepada kami Pak mengenai margin dari penjualan enoki ini Pak? Untuk memulai usaha jamur dengan skala yang sedikit besar ya. Ini dengan media tanam kira-kira 1 ton ya, 1 ton media tanam untuk 1 siklus penanaman, kita akan panen sekitar 200 sampai 250 kilo jamur. Nah jamur ini untuk harga pasarnya itu lebih dari Rp60.000. Nah kami di sini menjualnya cukup Rp50.000 per kilonya. Nah itu kalau kita hitung dari modal, ya pertama untuk modal investasinya itu sekitar Rp3.500.000, ya Rp3.500.000. Kemudian pengeluaran untuk 1 kali produksi
itu sebesar 2 juta rupiah. Ya, jadi pendapatan kita bisa sekitar keuntungannya sekali siklus produksi itu sekitar 10.500.000 rupiah. Ya, dengan BC rasio itu saya kira lebih dari 5 BC rasio. Jadi ini sangat menguntungkan sekali jika dibandingkan dengan jamur tiram maupun jamur merang. Ya, nah kita lihat di sini juga di BEP-nya cukup sekali satu siklus tanam aja biasanya udah pulang pokok kita. Jadi modalnya sudah kembali. Ya, jadi kira-kira keuntungannya adalah 6 kali lipat dibandingkan dengan pengeluaran kita. Demikian Mbak Tamara. Luar biasa Pak, saya langsung lihat break even point tadi ya, langsung sekali siklus langsung ke cover tuh break even point-nya ya. Jadi 6 kali keuntungannya. Berarti pemirsa ini nggak ada alasan lagi nih, karena tadi cara pemanenannya pun sangatlah praktis ya Pak ya. Nah, saya pecinta jamur enoki Pak, karena setiap barbecue pasti harus ada enoki nih, karena sangat lezat rasanya Pak. Nah, bagaimana dalam tantangannya nih Pak, dalam kita berbisnis jamur enoki, apakah ada tantangan yang Pak Henry hadapi dan dalam berbisnis ini, dan sejauh ini bagaimana Pak Henry dapat menyelesaikannya Pak untuk masalah, untuk tantangan berbisnis jamur enoki? Dipersilahkan Pak Henry. Oke, saya merasa selama ini tantangannya sedikit ya, seperti untuk bahan baku ya. Jadi penyediaan bahan baku kebetulan saya sudah punya pemasok untuk bahan baku. Baik bahan baku seperti jerami padi, sekam gergaji, tongkol jagung ataupun tebu ya. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana upaya kita membuat bahan baku tadi kan seperti jerami itu kan besar ukurannya. Nah, itu harus kita cacah ya. Jadi kita memerlukan waktu atau tenaga untuk mencacah. Nah, untuk ini kita harus investasi 1 mesin pencacah. Ya. Kemudian yang kedua, jamur ini tergolong panennya serentak. Ya, serentak. Jadi pemasaran harus kita pikirkan betul. Ya, bagaimana jamur yang serentak kita panen bisa kita pasarkan dalam waktu singkat. Tapi untungnya jamur ini kalau kita simpan di ruang dingin itu cukup lama tahannya, ya. Nah, jadi ini salah satu keuntungan dari jamur enoki ini. Kemudian tantangan lain saya kira sampai saat ini belum ada ya, seperti kompetitor ya. Jadi kompetitor kita belum ada ini. Saya mungkin bisa menyatakan kompetitor di Sumatera belum ada, ya. Mungkin kompetitornya ada di Jawa. Ya, sehingga ini bisa menjadi bisnis yang bagus saya kira ya, untuk dikembangkan dalam skala besar. Saya mungkin bisa ekspor ke Maluku sana atau ke Papua barangkali bisa juga. Ya, demikian Mbak Tamara. Kami tunggu juga ya Pak ya untuk jamuran sampai Jakarta nih Pak, karena saya penasaran, berarti kan di Bengkulu, siap. Berarti di Bengkulu juga masih jarang ya, berarti petani untuk membudidaya mengenai jamur enoki ini. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak John Lee Pak. Bagaimana tanggapan Pak John Lee? Tadi kan kita sudah bertanya kepada Pak Henry ya mengenai cara pemasaran beliau ya. Ternyata banyak dari WA, Facebook, Instagram. Nah, sebenarnya untuk dari Pak John Lee sendiri, bagaimana? Apakah Pak John Lee ini bisa melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan Pak di bisnis jamur enoki ini? Pak John Lee, dipersilahkan Pak John Lee. Ya, betul. Jadi saya menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Henry. Dari aspek budidaya betul-betul menguasai, kemudian di tahap pasca panen juga ditangani dengan baik sampai ke pengemasan dan bahkan sampai ke pemasaran. Ini komplit ya, jadi sangat luar biasa. Tetapi lagi-lagi ini membutuhkan keterampilan teknis yang tidak main-main ya. Oleh karena itu pernyataan Pak Henry tadi itu kenapa hampir tidak ada kompetitor, karena memang tidak mudah ya, tidak mudah dengan formula-formula yang sangat komplit ini ya. Orang perlu
belajar dengan cermat ya. Jadi kalau perlu memang harus dimagangkan ya. Tempat magangnya ya di tempatnya Pak Henry supaya para pengusaha baru di bidang jamur ini akan tumbuh banyak ya, akan tumbuh banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi analisis ekonomi, BC ratio-nya sekitar 6 ya, lebih besar dari 6%. Artinya ini sangat sehat ya, sangat sehat dan bisnis yang sangat menjanjikan. Memang dalam penjelasan Pak Henry tadi sebetulnya ongkos produksinya sangat murah ya, sangat murah. Bahan bakunya itu mudah didapatkan. Dan kalau toh memang harus mengumpulkan dalam jumlah yang banyak, itu saya kira tidak terlalu bermasalah dengan modal. Kemudian yang berikut yang paling luar biasa juga adalah teknik penyimpanan ya. Jadi masa simpannya bisa lama ya, bisa sampai 1 bulan. Itu memberikan sinyal kepada kita bahwa prospek bisnis ini sebetulnya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oleh karena itu senjata utama yang digunakan oleh Pak Henry ini adalah dengan menggunakan media sosial, digital marketing, dan itu efektif ya, efektif. Dan di samping kita memotong atau memangkas rantai pemasaran, kita sudah bisa langsung pasarkan dari tangan produsen langsung ke tangan konsumen, dan itu sangat efektif. Nah, bagi pemirsa yang ingin untuk mencoba bisnis ini, saya kira ini peluang bisnis yang sangat bagus bagi kaula muda ya. Jadi coba ini dibidik dan ini sangat luar biasa ya prospeknya. Yang penting apa yang dilakukan oleh Pak Henry harus dicermati dengan baik. Jadi memiliki keterampilan teknis yang sangat luar biasa dan juga dilengkapi dengan manajemen bisnis yang handal. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak John Lee ya. Berarti ini sangat amat menjanjikan ya Pak ya, bisnis ini ya. Baik, pemirsa jangan tunggu apa lagi nih, kita akan sama-sama, mari kita budidaya jamur enoki bersama-sama. Baik Pak Henry, ini kita dapat pertanyaan dari pemirsa nih Pak Henry. Sebentar saya buka, dari saudara Rili Silalahi. Beliau bertanya, apakah warna jamur ini putih tanpa ada campuran kimia Pak? Boleh dijawab Pak Henry. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat jamur enoki itu ada beberapa spesies, Pak Mara. Ya, jadi ada yang putih sekali, ada yang putih bleds, malah ada juga yang kuning warnanya. Ya, tapi semua warna itu ya alami, sesuai dengan dari hasil genetiknya sendiri. Jadi tanpa bahan kimia atau apapun. Ya, nah cuma kalau dalam budidaya, kalau ruang budidayanya terang, ya, itu jamurnya agak kehitaman, ya. Nah, tapi kalau ruang jamurnya atau rumah jamurnya gelap, ya, kan kita lingkup itu dengan plastik hitam, ya, atau dinding bambu segala. Nah, usahakan segelap mungkin, ya. Jadi kita akan menghasilkan warna jamur yang putih atau putih kekuningan. Tidak berwarna hitam, ya. Jadi mutlak ruang gelap untuk budidaya jamur enoki. Demikian, Pak Tamara. Oke, terima kasih banyak Pak sudah menjawab ya. Semoga Pak Saudara Reli bisa terjawab juga ya pertanyaannya ya. Baik, sekarang saya mau kepada yang Li Pak, berbicara mengenai inovasi Pak. Inovasi apa saja yang bisa kita terapkan Pak dalam pengembangan budidaya jamur enoki ini Pak? Dipersilakan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi ada beberapa inovasi sebetulnya kalau ini sudah ingin di scale up gitu ya, untuk besar. Jadi tadi adalah sistem kontrol begitu ya, baik suhu, kelembaban, cahaya. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita lakukan sehingga jamur ini bisa tumbuh dengan baik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Henry tentang cahaya. Memang aslinya jamur enoki ini kalau dia tumbuh di luar ruangan ya, di Asia Timur sana, memang warnanya agak gelap. Ya, jadi untuk mengakali yang tidak gelap ini adalah tidak diberi sinar matahari. Ya. Nah,
Jadi dia dalam suasana gelap. Kalaupun kita beri lampu misalnya ya, itu adalah lampu inframerah supaya kita bisa bergerak di dalamnya dengan leluasa, tidak tersandung atau apa ya. Nah, kemudian juga perlu diatur tadi ya, karena tadi tanam serentak ini panennya serentak, perlu diatur sedemikian rupa, jangan menanam serentak begitu. Jadi panennya bisa berkelanjutan ya. Jadi ada satu batch panennya seperti tadi kalau dihitung-hitung sekitar hampir 6 minggu ya baru panen. Nah itu kalau kita mau setiap 2 minggu panen ya satu batch, kemudian 2 minggu kemudian tanam lagi, 2 minggu kemudian tanam lagi, sehingga kalau kita punya 4 rumah jamur ya itu sudah 2 bulan sekali, itu sudah bergilir terus panennya, suplainya jadi bisa continue begitu ya. Nah itu yang perlu ini. Dan kemudian juga ada inovasi dalam mengkonsumsi ini bagi para pemirsa. Jamur ini adalah termasuk tanda kutip jamur mewah katanya ya, karena harganya relatif mahal dan hanya banyak dijual justru di supermarket ya, dan harganya juga lumayan gitu ya. Jadi kalau di Bengkulu sekitar 60.000, mungkin di tempat lain bisa lebih mahal begitu ya. Nah, tapi hanya itu tadi ya, kendalanya tadi itu adalah hati-hati sekali dengan cahaya begitu ya, dan kemudian kontrol suhu ya. Nah ini ada kiat-kiatnya sedemikian rupa supaya suhunya semakin dingin ya, sekitar 15, 20, atau tadi kalau di dataran tinggi adalah akan memberikan hasil yang lebih baik begitu ya. Jadi kalau kita di dataran rendah, nah ini tentu kendalian suhunya yang agak kritis, selain juga cahaya ya. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan sedemikian rupa sehingga bisnis jamur enoki ini bisa berjalan dengan baik ya, supply-nya bisa continue, dan khususnya bagi tadi ada Pak Henry sudah membina kelompok ya, kelompok penggemar paguyuban jamur ya, baik jamur enoki, yang lalu jamur merang, jamur tiram ya. Ini ekonominya semakin membaik dan juga mungkin bisa ditularkan ke tempat lain. Mungkin bagi yang ingin bibit ya mungkin atau mau ini tadi magang, boleh ke Bengkulu ya, kalau yang di sekitar Sumatera bagian selatan lebih dekat ya. Dan juga saya menganjurkan bagi para kawan-kawan yang sudah mau memasuki purna bakti ya, untuk pensiun ya, boleh belajar ini karena tidak membutuhkan waktu yang perlu ditunggui terus-menerus ya, sehingga bisa membantu ekonomi setelah pensiun gitu ya. Dan juga bagi saudara-saudara sekalian tadi, karena harganya relatif bagus ya, sebetulnya tidak terlampau repot ya. Tadi hanya asal tahu kuncinya, sterilisasi, suhu, waktu, kelembaban ya, maka kita akan bisa menanam jamur enoki dengan baik dan bahkan bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan ya. Pendapatan yang lumayan, tadi BEP-nya bisa 1 kali proses sudah kembali ya, itu luar biasa sekali. Jarang sekali ada bisnis yang seperti itu ya, dalam 6 minggu atau katakanlah 2 bulan sudah bisa kembali modal ya, dalam setahun sudah bisa berapa kali ya. Jadi mumpung belum banyak kompetitor ya, kalau nanti sudah mulai banyak yang menanam, sudah mulai ada kompetitor, sudah mulai ada persaingan harga ya. Jadi boleh berhubungan ke Pak Henry via Hope Channel sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Demikian Tamara. Baik, mantap nih Pak. Jadi ini juga memang buat bapak-bapak atau orang tua kita nih yang pensiun juga, ini bisa jadi ide nih untuk membudidaya jamur enoki. Baik, video WKB uji ilmu kamu bisa mau lewat nih pemirsa. Mari kita saksikan bersama-sama, dipersilahkan. Halo, nama saya Harits dari Papua. Nama saya Arta Sasta,
asal dari Jakarta Pusat. Aku Nova dari Bandung. Perkenalkan, nama aku Ben, aku dari Cikarang. Ini jamur apa ya? Merang. Kayaknya jamur merang. Habis itu enoki, tiram, sama kuping kalau nggak salah. Yang lain disconnect ini semua. Nomor 7 jamur kuping. Nomor 6 jamur gerigit. Nomor 5, aduh jamur apa nih? Jamur 5 nggak tahu jamur apa. Nomor 4 juga nggak tahu jamur apa. Nomor 3 jamur merang. Nomor 2, aduh lupa ini namanya. Nomor 2 lupa namanya, nomor 1 nggak tahu. Yang nomor 1 nggak tahu, nomor 2 juga nggak tahu, nomor 3 kayaknya sih jamur kancing. Yang keempat nggak tahu, yang kelima enoki, yang keenam jamur tiram, yang ketujuh kayaknya sih jamur kuping. Kalau nomor 1 nggak tahu, nomor 2 sama nggak tahu juga, nomor 3 sampai 7 juga nggak tahu. Jamur yang warnanya putih, jamur apa? Yang panjang-panjang itu kayaknya enoki. Enoki sama tiram putih kayaknya. Merang. Kayaknya sih tiram ya. Enoki. Jamur yang berbentuk jarum. Tiram. Enoki. 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 Jamur yang media tanamnya serbuk gergaji kayu. Jamur tiram. Merang. Enoki. Gerigit. Apaan tuh? Jamur yang bertumbuh di jamur kuping. Itu yang gergaji kayu ya. Oke. Jamur yang bertumbuh di suhu dingin. Ingat, tiram, merang, enoki. Tiram. Tiram. Kayaknya jamur kuping ya. Enoki. Tiram. Jamur yang paling lama panennya. Merang kayaknya, merang. Tiram. Oh, merang. Merang. Jamur yang rentan terkontaminasi bakteri. Enoki. Jamur enoki. 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 Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Ya bagi kita semua pemirsa ya. Baik pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tak terasa nih sudah 1 jam kami menemani Anda. Kita bersama-sama berdiskusi mengenai jamur enoki. Dan sebelum kita tutup nih, saya rindu untuk mengajak para narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Baik, pertama kita persilahkan Bapak Henry untuk memberikan closing statement secara singkat. Pak, dipersilahkan Pak Henry. Sekalian, jamur enoki merupakan jamur yang memiliki potensi tinggi, baik dari segi permintaan, dari segi pemasaran, kemudian dari segi rasanya. Kemudian jamur ini mudah dibudidayakan dengan menggunakan bahan baku
yang berada di sekitar kita. Ya, untuk itu dengan pengetahuan malam ini kami mengajak para pemirsa mulai terjun ke bidang perjamuran. Ya, salah satunya marilah kita mulai menanam jamur enoki yang bisa kita gunakan sebagai bahan pangan dan sebagai usaha seharian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Henry. Dilanjutkan oleh Bapak John Lee. Dipersilakan Pak. Ya, bisnis jamur enoki ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan karena hanya dalam satu periode produksi sudah memberikan keuntungan yang sangat besar. Satu periode produksi sudah memberikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, para peminat yang mau mencoba, silakan mencoba. Kalau Pak Henry bisa, kamu pun pasti bisa. Siap. Kalau Pak Henry bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih banyak Pak John Lee. Dipersilakan untuk dilanjutkan oleh Pak Hukom. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Jadi jamur enoki ini adalah memang pangan yang memiliki manfaat kondisi gizi yang tinggi, tidak terlalu rumit di dalam pembudidayaannya seperti jamur yang lain. Kemudian harus diperhatikan teknik budidaya, khususnya sterilisasi media, karena jamur ini sangat rentan terhadap serangan bakteri. Terima kasih. Baik Pak, siap. Boleh dilanjutkan oleh Ibu Johana, dipersilakan Ibu Johana. Tamara, budidaya jamur enoki prospeknya cukup baik dari segi ekonomi untuk keluarga maupun gizi dari keluarga dapat dipenuhi dengan budidaya mengkonsumsi jamur enoki. Kemudian prospeknya juga cukup baik di masyarakat untuk penjualan, sehingga mari kita belajar untuk budidaya jamur, baik jamur enoki maupun jamur-jamur yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Mbak Tamara. Siap Ibu, terima kasih banyak Bu Johana. Kita persilakan pada Pak Daniel Pak, persilakan Pak. Baik, jamur adalah makanan yang lengkap asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Jamur enoki mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi saya amat menganjurkan kepada para pemirsa untuk memulai bisnis jamur enoki yang mempunyai peluang menguntungkan. Kalau Pak Henry bisa, maka Anda juga pasti bisa. Mantap, kalau Pak Henry bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber yang telah hadir pada saat ini, pada malam hari ini. Gak kerasa pemirsa kita sudah selesai, dan terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah menonton hingga detik ini. Saya Tamara Scianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami mohon pamit undur diri dan saksikan Kamu Bisa minggu depan hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di Hope Channel. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.